Apakah kalian tahu bahwa hampir mustahil untuk seorang bandar bisa menggoreng harga Bitcoin? Ya, sebenarnya di cryptocurrency itu kita nggak pakai istilah bandar ya, seperti di saham, karena di kripto itu yang ada adalah whales, atau bahasa Inggris dari ikan paus. Namun, dalam konteks kripto, whales ini berarti pemegang suatu koin dalam jumlah yang besar. Tetapi tetap saja mereka itu tidak sepowerful bandar-bandar yang ada di saham-saham gorengan yang, wah, kolesterol parah gitu kan, gorengannya sangat berminyak dan bahkan bandarnya itu bisa menggerakkan harga sesuka hati mereka dan merampok retail. Namun di video kali ini gue akan tetap pakai istilah bandar biar mudah dipahami aja, oke? Jadi langsung saja kita lanjut. Untuk menggoreng harga Bitcoin, itu berarti setidaknya seorang bandar harus mempunyai duit setara dengan market cap Bitcoin, yaitu senilai 571 miliar US dollar atau setara dengan 8.600 triliunan rupiah di saat gua nge-take video ini. Ya, itu kalau dia mau main aman. Kalau mungkin dia lumayan barbar dikit dan nekat, ya mungkin kita bisa lihat dari skala yang lebih kecil lagi, yaitu di transaction value harian. Namun ini akan ada potensi dia bisa kena hajar sama whales lainnya. Dan bisa kita lihat, transaction value Bitcoin harian ya, di futures itu mampu mencapai 33 miliar US dollar atau setara dengan 500 triliun rupiah. Ya, kalian gak salah dengar, 500 triliun rupiah. Emang sebanyak itu duit yang berputar di Bitcoin selama satu hari. Dan kalau di spot itu bisa mencapai sekitar ya 3 miliar US dollar lebih atau sekitar 50 triliun rupiah. Makanya hampir mustahil untuk digoreng oleh bandar. Karena ya modalnya kegedean gitu kan. Bahkan untuk whale seperti Michael Saylor aja yang dari MicroStrategy itu nggak bisa untuk menggerakkan harga Bitcoin sesuka hati dia. Michael Saylor ini mempunyai total lebih dari 150.000 Bitcoin atau senilai ya kurang lebih 67 triliun rupiah. Dan ya jelas, itu masih belum cukup kalau dia ingin ngegoreng harga Bitcoin sesuka hati dia. Ya kalaupun dia menjual semua Bitcoinnya, tentu saja itu pasti akan ada dampak ke market gitu kan. Karena ya 67 triliun itu lumayan juga jumlahnya. Jadi itu ada powernya juga. Jadi whales ini bukan nggak bisa menggerakkan market sama sekali, nggak bisa menggerakkan harga sama sekali. Tentu saja dia bisa karena dia punya koin dalam jumlah yang besar, jadi pasti ada powernya. Dan ya akan ada dump lah pasti di market gitu. Market pasti akan dump, tapi nggak bakal separah yang kalian bayangin dan market juga pasti akan segera recover. Jadi ya memang dia udah pasti punya power gitu ya, 67 triliun rupiah. Cuman nggak bisa sepowerful bandar-bandar saham gorengan yang bisa gerakin harga itu sesuka hati mereka. Whales ini nggak akan mampu seperti itu ya. Dia punya power tapi nggak seperti itu. Kayak nggak bisa gerakin sesuka hati dia. Kayak misalnya mungkin dia mau bikin Bitcoin itu jadi harga 10.000 dolar dari 30.000 dolar, atau bahkan mungkin dia mau bikin Bitcoin jadi 0 dolar dari 30.000 dolar, itu udah jelas nggak bisa gitu kan. Berbeda dengan bandar-bandar yang ada di saham-saham gorengan yang benar-benar itu bisa membanting-banting harga dari ARA ke ARB aja dalam hitungan detik pun itu bisa gitu ya, karena emang mereka tuh pengendalinya. Mereka punya barang yang sangat banyak jumlahnya gitu, sangat besar. Dan mereka mau kunci retail ARB sampai 7 hari 7 malam aja itu juga bisa. Dan akhirnya retail nyuci piring gitu kan. Ya, oke. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke perbandingan. Jadi mari kita lihat contoh-contoh dari saham-saham gorengan yang sering jadi mainan bandar. Itu rata-rata market cap-nya kebanyakan berada di bawah 1 triliun rupiah ya. Dan transaction value hariannya ya paling beberapa miliar rupiah atau puluhan miliar sampai ya seratusan miliar rupiah aja lah ya. Sedangkan kita lihat saham-saham blue chip, jadi langsung saja kita ambil yang terbaik yaitu saham BBCA atau saham Bank BCA. Nah, saham Bank BCA ini aja udah nggak ada bandar yang mau goreng gitu kan. Dimana-mana kalau kita nanya bandar yang digoreng pasti saham-saham yang kayak tadi gitu, yang market cap-nya wah gorengan parah gitu, di bawah 1 triliun biasanya. Nah, kayak nggak pernah kan kita ketemu bandar gitu, misalnya kita tanya, "Bang, lu goreng saham apa bang?" "Oh gua goreng saham BCA besok." Buset gitu kan, emang lu Hartono bersaudara apa bagaimana gitu kan. Padahal saat gua take video ini, market cap Bank BCA itu baru sekitar 1.100 triliunan aja. Itu aja udah nggak ada bandar yang mau goreng gitu kan. Bandingin aja dengan Bitcoin yang market capnya 8.600 triliunan. Ya meskipun Bitcoin ini global ya, jadi skalanya emang lebih besar dan nggak bisa disamain dengan skala BBCA yang lingkupnya itu cuman dalam IHSG aja. Tapi ya tetap market cap Bitcoin ini tidak masuk atau sangat sulit untuk masuk ke kategori aset yang harganya bisa digoreng gitu. Karena kalau bermain analogi ya, Bitcoin itu seperti BBCA-nya kripto alias kasta teratas dan bahkan bisa disebut sebagai induknya kripto. Jadi kalau IHSG punya BBCA, maka cryptocurrency itu punya Bitcoin. Jadi kalaupun bandar mau ngegoreng ya palingan mereka akan memilih untuk menggoreng altcoin yang valuasinya ya nggak terlalu gede gitu. Jadi gimana? Udah paham kan?
kenapa Bitcoin hampir mustahil untuk digoreng bandar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.